siang, sore, ataupun malam. Kita akan melanjutkan materi kita di penganggaran bisnis ya. Hari ini kita akan membahas selanjutnya setelah kita membahas anggaran penjualan, kemudian kita membahas anggaran produksi, kita mulai masuk spesifik di anggaran produksi. Kemarin kan ada beberapa komponen ya. Ada bahan mentah atau bahan bakunya, kemudian tenaga kerja, kemudian nanti ada biaya variabel, overhead pabrik dan seterusnya. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah, khusus untuk bahan mentahnya atau bahan bakunya. Jadi yang akan kita bahas adalah tentang perencanaan, kemudian pengendalian dari bahan mentah itu sendiri. Oke, kita akan coba, memahami dengan pelan-pelan satu persatu materi kita hari ini. Oke, silakan nanti teman-teman bisa langsung men-pause video ini ya, kalau misalnya mau sambil latihan. Di sini ada pertanyaan. Silakan teman-teman sebutkan bahan-bahan apa saja yang digunakan untuk memproduksi barang di samping. Ini kelihatan kan ya, di samping ini ada gambar benang. Nah, kira-kira apa saja sih bahan bakunya atau komponen deh, komponen yang digunakan untuk memproduksi barang di samping. Oke, nanti bisa di-pause videonya, terus teman-teman sebutkan apa saja bahan baku yang digunakan atau komponennya. Nanti sambil kita tebak jawabannya apakah sama atau tidak. Oke. Nah, umumnya ketika kita akan membuat satu benang atau satu pack ya biasanya nanti ada satu pack beberapa warna, untuk benang itu bahan yang utama yang digunakan adalah yang pertama kapas, itu biasanya bahan baku utamanya ya. Kalau misalnya kita membuat bahan benangnya itu benang nanti yang pada akhirnya akan menjadikan katun, nah itu bahan utamanya adalah kapas. Kemudian bahan pelengkapnya yang lainnya adalah pewarna. Tentu pasti setiap benang kan butuh warnanya masing-masing ya. Kalau kita lihat di gambar samping, ada warna orange, kemudian hijau, kuning, biru, dan seterusnya. Terus kita lihat di sini ada sedikit warna yang sedikit bercahaya ya, dikasih glitter misalnya. Dan tentunya pasti ada beberapa komponen bahan kimia lainnya. Nah, ini adalah bahan-bahan yang digunakan dalam proses pembuatan benang. Yang akan kita bahas dalam bab ini atau materi hari ini itu adalah menghitung jumlah kapas untuk setiap proses produksi. Misalnya dalam sekali produksi, satu pabrik itu bisa memproduksi misalnya sampai ratusan gulungan benang. Nah, yang kita hitung dalam komponennya anggaran bahan mentah ini adalah kapasnya. Nah, kenapa hanya kapas? Tadi kan ada pewarna, kemudian ada glitternya, ada bahan kimia, dan seterusnya. Nah, karena bahan seperti pewarna, glitter, dan bahan kimia lain itu sulit untuk diukur dalam setiap proses produksinya, serta sulit dilacak dalam proses produksi. Nanti kita harus menghitung berapa banyak glitter yang ada di dalam benang yang hijau ini ya misalnya, atau berapa banyak pewarna, berapa mili yang akan kita gunakan setiap gulungan benang ini. Kalau misalnya kita menjualnya per gulungan ini kan rada susah ya ngitungnya. Berapa mili, padahal kan mungkin satu botol misalnya. Katakanlah satu botol pewarna itu bisa digunakan untuk berapa banyak, berapa ratus gulung ya. Nah, yang akan kita hitung ini adalah bahan baku utamanya atau bahan mentah utama, yang dia menjadi bahan dasarnya dalam proses pembuatan, kalau contohnya di sini adalah gulungan benang. Oke, nah kita akan berbicara tentang bahan mentah atau bahan baku. Nah, kalau bahan mentah itu sebenarnya akan kita bagi jadi dua ya. Ada bahan mentah langsung, ada juga bahan mentah tidak langsung. Apa itu bahan mentah langsung? Bahan mentah langsung itu adalah raw material atau direct material. Itu merupakan bahan mentah dan suku cadang yang merupakan satu kesatuan bagian dari produk jadi dan dapat langsung diidentifikasi. Contohnya kapas tadi ya. Jadi ketika kita akan membuat satu gulungan benang, kita bisa tahu berapa banyak gram atau berapa banyak bobot kapas yang dibutuhkan untuk membuat satu gulungan benang tersebut. Nah, itu adalah bahan mentah langsung. Dan ini nanti tergolong dalam biaya variabel. Nah, bahan mentah tidak langsung atau bahan pembantu atau bisa disebut sebagai indirect material, itu adalah bahan mentah yang digunakan dalam proses produksi, namun biayanya tidak dapat langsung ditelusuri dalam proses produksinya. Contohnya tadi pewarna, kemudian bahan kimia.
Memang bahan-bahan lainnya itu masuk ke dalam proses produksi, tapi agak sulit menghitungnya dalam setiap proses produksinya. Ya bisa sih kita ngitungnya langsung, dalam satu kali proses produksi berapa banyak komponen yang akan kita gunakan. Tapi karena mungkin jumlahnya terlalu sedikit, atau mungkin dia tidak, penggunaannya itu tidak konstan terus-terusan dengan jumlah yang sama, nah itu akan sulit untuk dihitung dalam proses, anggaran bahan mentah ini. Makanya yang biasanya dihitung adalah bahan mentah langsung saja di sini. Oke. Nah, untuk anggaran bahan mentah itu nanti akan kita bagi jadi 4 bagian utama. Ada anggaran kebutuhan bahan mentah, ada anggaran pembeliannya, kemudian anggaran persediaan, kemudian anggaran biaya bahan mentah yang digunakan untuk produksi. Ini kalau teman-teman masih ingat materi sebelumnya, kita membahas tentang proses produksi. Kalau kemarin kan proses produksi secara umum atau general. Nah, yang ini kita bagi hanya khusus untuk komponen bahan mentah. Ini juga sama, kita akan menghitung anggaran kebutuhannya berapa, anggaran pembeliannya berapa, anggaran persediaannya berapa, kemudian anggaran biayanya bahan mentah yang digunakan untuk produksi itu berapa. Itu yang akan kita bagi dalam setiap komponen anggaran bahan mentah. Jadi harusnya teman-teman udah nggak terlalu asing ya materi hari ini. Kalau kemarin memperhatikan. Jadi ini tuh basicnya dari anggaran produksi sebelumnya, materi sebelumnya. Nah sekarang kita breakdown lagi ke masing-masing bagian. Nah dalam pertemuan ini adalah khusus untuk bahan mentah. Ya kita bahas yang pertama dulu. Anggaran kebutuhan bahan mentah, di sini kita membutuhkan beberapa komponen ya. Jadi dalam anggaran kebutuhan bahan mentah itu tercantum beberapa materi. Yang pertama adalah jenis barang jadi yang dihasilkan, jenis bahan mentah yang digunakan, kemudian nanti yang ketiga adalah departemen atau bagian yang dilalui dalam proses produksi. Misalnya ada beberapa departemen ya, karena biasanya proses produksi itu tidak hanya dalam sekali jalan aja selesai. Biasanya kan ada pengolahan bahan utama dulu ya, bahan baku, atau malah pembersihan dulu, preparation, kemudian pengolahan utama, kemudian nanti yang terakhir biasanya ada finishing. Nah, jadi itu juga harus dihitung dalam komponen perhitungan anggaran bahan mentah. Kemudian kita juga harus tahu standar penggunaan bahan mentah atau SUR. Atau kalau bahasa Inggrisnya standar usage rate-nya, standar pemakaian bahan mentah per unitnya. Nah, makanya kita menghitung di sini adalah bahan mentah utama atau direct yang bahan mentah langsung dalam proses produksinya yang digunakan ya. Jadi nanti kita akan menentukan sur-nya. Kemudian yang kelima adalah waktu pemakaian bahan mentah. Bisa satuan waktunya itu nanti minggu, bulan, triwulan, ataupun semester. Nah, untuk menghitung kebutuhan bahan mentah, dasar hitungan yang harus kita miliki adalah pasti unit produksi. Nah, ini karena kita kemarin sudah menghitung unit produksi, atau komponen yang berapa banyak yang akan diproduksi, kita bisa dapat angkanya di situ. Kemudian nanti kita kalikan dengan SUR-nya atau Standard Usage Rate-nya. Ini kalau ini biasanya hitungannya sudah ada ya. Tiap perusahaan, tiap proses produksi itu biasanya sudah ada. Nah, kemudian yang kedua adalah anggaran pembelian bahan mentah atau purchase material budget. Nah, anggaran pembelian ini menspesifikasikan yang pertama jumlah setiap bahan mentah dan suku cadang yang akan dibeli. Jadi nanti kita akan menghitung berapa banyak nih. Kalau tadi kasusnya kapas ya, kapasnya yang akan kita beli berapa. Atau mungkin suku cadang yang harus kita persiapkan dalam proses produksi kali ini ada berapa yang harus dibeli. Kemudian yang kedua adalah penentuan waktu pembelian. Kapan kita beli bahan mentahnya? Karena ini sangat akan mempengaruhi proses produksi. Kan biasanya perusahaan tuh punya schedule sendiri untuk proses produksi ya. Nah, itu harus jelas kapan bahan mentah itu dikirimkan atau dipesan. Kemudian yang ketiga adalah perkiraan besarnya biaya bahan mentah dan suku cadang yang dibeli. Tiap pembelian dalam unit serta nilainya. Jadi kita harus tahu besaran nilainya berapa. Bisa dari rupiah ataupun unit. Nah, perbedaan anggaran pembelian ini dengan anggaran kebutuhan bahan mentah adalah yang pertama, ini adalah anggaran pembelian real, menspesifikasikan kuantitasnya atau jumlah yang berbeda dari setiap jenis bahannya. Kalau misalnya dalam satu proses produksi itu membutuhkan beberapa komponen bahan mentah utama, kemudian suku cadang. Perbedaan dalam jumlah yang dihasilkan dari perubahan tingkat persediaan barang dan suku cadang yang akan direncanakan. Nah, perbedaan yang kedua adalah
Anggaran kebutuhan bahan mentah hanya menspesifikasikan kuantitas bahan mentah, sedangkan anggaran pembelian itu mencakup kuantitas serta nilainya. Itu ya, jadi yang membedakan antara anggaran pembelian, kemudian juga anggaran kebutuhan di sebelum. Oke. Nah, untuk anggaran pembelian di sini, untuk membuat anggaran pembelian, biasanya itu manajer harus bertanggung jawab atas beberapa hal. Yang pertama, dia harus mematuhi kebijakan manajemen atau perusahaan ya, tentang tingkat persediaan bahan mentah. Ini sama seperti di proses produksi kemarin, karena ada beberapa hal terkait kebijakan perusahaan atau manajemen, dan itu biasanya manajer akan mengikuti kebijakan dari pusat. Kemudian yang kedua, menentukan jumlah unit dan waktu pembelian untuk setiap jenis bahan dan suku cadang. Tadi ya. Selain kebijakan, yang perlu kita pertimbangkan adalah jumlah unit dan waktunya. Kemudian yang ketiga adalah memperkirakan biaya per unit dari setiap bahan dan suku cadang yang akan dibeli. Ini formulanya hampir sama ya, cara menghitungnya hampir sama dengan proses anggaran produksi yang di pertemuan sebelumnya. Jadi kita akan menentukan kebutuhan bahan mentahnya berapa, kemudian ada kebutuhan akhir bahan mentah, itu kita jumlahkan. Ini adalah jumlah kebutuhan sementara. Kemudian kita kurangi persediaan awal bahan mentah, ini adalah unit bahan mentah yang harus dibeli. Jadi kita bisa tahu berapa banyak unit bahan mentah yang akan kita beli setelah perhitungan ini. Nah, pembelian bahan mentah nanti setelah kita punya angkanya berapa unit yang dibeli di sini, nanti kita kalikan dengan harga belinya. Atau bahan mentahnya kita kalikan per unitnya. Itu ya. Jadi perhitungan dasarnya ada di sini. Formulanya ada di sini. Nah, jumlah pembelian yang akan kita hitung atau biasanya kebijakannya tadi ya, itu ada yang perlu dipertimbangkan. Yang biasanya kita gunakan namanya adalah jumlah pembelian paling ekonomis atau EOQ. Nah, jumlah pembelian yang paling ekonomis itu sebenarnya adalah jumlah bahan mentah yang setiap kali dilakukan pembelian itu menimbulkan biaya yang paling rendah, tapi tidak menyebabkan kekurangan bahan. Jadi ini yang harus kita perhitungkan ya ketika kita akan memesan bahan mentah, kita harus tahu minimal harus ada berapa kebutuhan bahan mentah. Kalau tadi kapas ya ada berapa kilo kapasnya misalnya, atau berapa pack kapas yang harus disediakan oleh perusahaan, atau harus diorder terlebih dahulu tanpa mengurangi kebutuhannya dari proses produksi. Jadi kita harus tahu berapa banyak kapasitas yang akan diproduksi, tapi juga jangan sampai kelebihan. Nanti kalau kelebihan ada sisa bahan mentah, dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian. Kenapa? Kadang ada bahan mentah yang misalnya mungkin bisa kita simpan, tapi ternyata nanti ketika kita simpan di gudang, itu kualitasnya akan menurun. Jadi akan lebih baik ketika kita membeli sesuai dengan kebutuhan proses produksi. Nah, dalam menghitung EOQ itu ada hal yang perlu dipertimbangkan. Ya, ini ada biaya pemesanan dan juga biaya penyimpanan. Nah, biaya pemesanan atau setup cost atau ordering cost, serta kemudian ada biaya penyimpanan atau carrying cost atau holding cost. Dua komponen pembiayaan inilah yang akan menentukan EOQ tadi ya. Jadi kita bisa tahu berapa banyak yang memang harus kita pesan sesuai dengan kebutuhan, tapi juga tidak terlalu banyak, tidak menimbulkan sisa dan harus kita simpan di gudang atau penyimpanan. Nah, kita coba bahas satu persatu ya untuk pembiayaannya. Yang pertama adalah biaya pemesanan. Nah, biaya pemesanan itu merupakan biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan pemesanan bahan mentah. Jadi ketika ada biaya-biaya dalam proses pemesanan, entah itu mulai dari kalian melakukan order sampai kalian proses pengiriman dan segala macam, itu nanti akan masuk ke dalam biaya pemesanan. Nah, biaya ini sifatnya itu akan berubah sesuai dengan frekuensi pemesanan. Semakin sering kalian memesan, maka biayanya akan semakin banyak. Nah, contohnya adalah biaya persiapan pemesanan. Ya, persiapan kan pasti kita juga biasanya kalau perusahaan itu akan mencari supplier baru itu kan biasanya akan ada riset dulu ya, cari tahu mana nih supplier yang bisa memberikan bahan baku yang sesuai dengan kebutuhan kita atau sesuai dengan kualitas produk kita. Dan itu biasanya kan ada riset. Nah, biaya risetnya itu pun masuk ke biaya persiapan pemesanan. Kemudian biaya pengiriman pesanan itu juga masuk ke dalam komponen biaya pemesanannya tadi ya.
Semakin sering kita memesan, nah nanti akan ada peningkatan di biaya pengirimannya. Dan juga biasanya yang paling umum adalah biaya administrasi. Ini adalah 3 hal contoh pembiayaan yang biasanya masuk ke dalam biaya pemesanan. Nah, selain biaya pemesanan, ada juga biaya penyimpanan. Nah, biaya penyimpanan ini adalah biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan penyimpanan bahan mentah yang dibeli. Jadi ketika kalian membeli bahan mentah, bahan baku, kemudian proses produksinya belum berjalan, biasanya kan kita harus menyimpan dulu. Nah, ketika kita menyimpan itu pasti kita membutuhkan komponen-komponen yang digunakan untuk proses penyimpanan. Katakanlah gudang atau mungkin barang-barang yang dia sangat sensitif terhadap perubahan suhu. Nah, dia harus tempat penyimpanannya khusus kan. Biasanya makanan beku lah misalnya, katakanlah seperti itu. Nah, itu kan harus disimpan dalam freezer dan biayanya pun yang dikeluarkan juga banyak. Harus punya freezernya, kemudian juga harus listriknya dikeluarkan, bisa juga tenaga kerjanya untuk menjaga gudangnya tersebut. Nah, itu harus dihitung dalam biaya penyimpanan. Contohnya tadi ya, ada biaya pemeliharaan, biaya asuransi, kemudian bahkan ada biaya perbaikan kerusakan. Ini adalah biaya-biaya yang masuk ke dalam biaya penyimpanan. Nah, selain tadi biaya yang harus dikeluarkan dalam proses, pemesanan, ada juga yang namanya waktu pembelian bahan mentah atau reorder point. Hal ini untuk menjaga proses produksi perusahaan tidak hanya cukup memperhatikan bahan mentah yang harus dibeli, namun juga kapan perusahaan harus melakukan pemesanan. Karena biasanya kalau perusahaan kan ketika dia membeli bahan baku, tidak dalam jumlah yang sedikit. Nah, ketika kita membeli barang dalam jumlah besar, nah itu butuh waktu, bisa untuk proses persiapannya ataupun pengirimannya. Oleh karena itu kita harus mempertimbangkan nih, kapan kita harus memesan. Jangan tiba-tiba ketika kita sudah mau proses produksi kurang 1 hari, kita baru memesan, padahal yang kita butuhkan sampai berjumlah tontonan ya. Nah itu yang, membuat proses produksi malah terhambat, karena kita tidak memperhitungkan kapan kita akan memesan bahan baku tersebut. Nah, bahan yang terlambat datang akan mengakibatkan terganggunya proses produksi. Sebaliknya, bahan yang datang terlalu cepat itu juga akan menimbulkan permasalahan. Permasalahan apa? Bisa jadi kualitasnya menurun atau nanti biaya-biaya yang digunakan untuk penyimpanan. Oleh karena itu, dalam proses reorder point ini kita akan mempertimbangkan stock out cost, extra carrying cost, dan juga lead time. Nah, kita coba bahas satu-satu lagi ya. Nah, stock out cost atau biaya kekurangan bahan mentah adalah biaya yang terpaksa dikeluarkan ketika bahan yang dipesan itu datangnya lebih lambat dari waktu yang ditentukan. Contohnya, kalau misalnya perusahaan itu membeli dengan cara biasa, harga per unitnya bahan mentah itu Rp50. Tetapi kalau kita pesennya mendadak, biasanya, supplier itu akan memberikan harga yang berbeda. Mereka akan memberikan harga misalnya dalam kasus ini Rp53 per unitnya. Nah, selisih Rp3 ini nanti bisa kita masukkan sebagai biaya kekurangan bahan mentah atau stock out cost. Jadi kalau misalnya memang terpaksa kita melakukan pemesanan dadakan, kemudian biayanya itu melebihi dengan biaya yang, biasanya kita bayarkan karena kita pesennya mendadak, nah itu bisa kita hitung sebagai stock out cost. Kemudian ada juga yang namanya extra carrying cost atau biaya penyimpanan tambahan. Biaya ini dikeluarkan ketika perusahaan, eee, telah membeli bahan yang dipesan dan dia datang lebih cepat dari waktu yang sudah ditentukan. Oleh karena bahan mentah datangnya lebih awal, maka perusahaan itu harus menyediakan tempat penyimpanan yang ekstra. Biaya pemeliharaannya juga ekstra, kemungkinan lain yang berhubungan dengan adanya penyimpanan ekstra tersebut. Jadi, yang biasanya misalnya kita hanya membutuhkan 1 gudang saja untuk menyimpan bahan baku atau bahan mentah, ternyata barang yang kita pesan tuh datang lebih cepat lagi. Ya memang bagus ya kita persiapan sebelumnya, tapi inilah efek yang muncul, ada biaya tambahan yang harus kita keluarkan. Contohnya kita harus menyimpan gudang lagi. Kita harus membayar listrik yang dikeluarkan. Kita harus membayar lagi karyawan yang dipekerjakan untuk menjaga gudang tersebut. Nah, itu jadi biaya lagi. Makanya kalau kita pesan terlalu cepat itu nggak bagus, atau terlalu lambat juga tidak bagus, karena akan ada biaya yang harus kita keluarkan. Nah, selain itu kita juga harus mempertimbangkan yang namanya lead time atau waktu tunggu.
Waktu tunggu itu merupakan waktu pemesanan bahan mentah sejak dipesan hingga bahan mentah itu datang. Nah, ini biasanya bisa kita tanyakan ke supplier atau biasanya pengalaman kita sebelumnya. Biasanya lead time-nya berapa hari sih? Seminggu kah, sebulan kah, atau mungkin butuh waktu 1 tahun. Itu harus kita pertimbangkan supaya tadi tidak ada biaya ekstra yang harus kita keluarkan. Nah, untuk menghitung EOQ di sini ada rumusnya. Mungkin teman-teman sudah pernah menghitung ini ya di matematika bisnis atau di mata kuliah yang lain. Jadi ada dua cara untuk menghitung EOQ. Yang pertama adalah EOQ itu bisa kita dapatkan dari 2 kalikan R kalikan S dibagi C per U. Nah, di sini adalah R di sini adalah jumlah permintaan atau bahan mentah yang akan dibeli yang kita beli. Kemudian S di sini adalah biaya pemesanannya. Nanti kita kalikan 2 ya. Ini kita kalikan, kemudian kita bagikan C per U. C per U itu adalah biaya penyimpanan. C-nya itu biaya penyimpanan. Per U-nya itu adalah persatuan unit bahannya. Jadi berapa nih biaya penyimpanan persatuan unit bahan. Kemudian nanti kita akarkan. Itu adalah EOQ. Atau EOQ juga bisa kita hitung dengan cara seperti ini. Eh 2 dikalikan R kalikan S. Tadi R itu adalah jumlah permintaan bahan mentah, kemudian S itu adalah biaya pemesanan. Nah, nanti kita bagi dengan P kalikan I. P itu adalah biaya satuan bahan mentah, I itu adalah biaya penyimpanan yang dinyatakan dalam persentase dari persediaan rata-rata. Sama, nanti kita bagi, kemudian kita akarkan. Ketemulah itu EOQ. Nah, supaya lebih memahami teori ini, kemudian formula ini, kita coba satu contoh soalnya. Nah, misalnya nih, ada satu perusahaan ya, yang membutuhkan bahan baku selama 1 tahun sebanyak 6.000 unit. Kemudian harga bahan per unitnya adalah 4.000 rupiah. Kemudian biaya pemesanan setiap kali pesan adalah 5.000 rupiah. Kemudian biaya penyimpanan adalah 1,5%, kemudian lead time-nya 9 hari, atau 1 tahun itu adalah 360 hari dalam hitungan ini. Kemudian safety stock-nya adalah 200 unit. Oke, nah misalnya di dalam perhitungan ini kita menggunakan rumus yang tadi ya. EOQ kita pakai rumus yang ini. Akar dari 2 kalikan R kalikan S dibagi P kalikan L ya. Ini L ya, ini bukan 1. Oke, dari perhitungan tadi, soal sebelumnya, kita tinggal memasukkan saja nih beberapa komponen tadi. Kita sudah punya R-nya di sini sebanyak 6.000, kemudian S-nya di sini 5.000, kita bagi dengan P-nya setelah 1,5%, kita kalikan 4.000. Nah, langsung kita dapatkan ya 2 kalikan 6.000 kalikan 5.000, terus dibagi 1,5% kalikan 4.000. Ketemu 1.000 unit. Nah, pemakaian selama lead time-nya adalah 9 per 360. 360 kan tadi hitungannya dalam 1 tahun, 360 hari. Kemudian kita kalikan 6.000, ketemu di sini adalah 150 unit untuk lead time-nya. Kemudian safety stock-nya di sini adalah 200 unit, reorder point-nya adalah 150 ditambah 200, yakni 350. Oke, nah tadi kan kita menghitung anggaran pembelian, kemudian anggaran bahan bakunya ya. Nah sekarang kita coba hitung bagaimana mencari anggaran persediaan bahan mentah. Nah, anggaran persediaan bahan mentah ini menentukan tingkat persediaan bahan mentah dan suku cadang yang direncanakan dalam bentuk biaya atau rupiah dan jumlah unit. Nah, hal yang perlu dirinci nanti adalah jenis bahan mentahnya, jumlah masing-masing jenis bahan mentah, harga per unit bahan mentah, serta nilai bahan mentah yang disimpan sebagai persediaan. Jadi ini nanti kita akan mencari dulu unit persediaan bahan mentahnya, kita kalikan harganya, kita dapatkan nilai bahan mentah. Kemudian yang keempat, itu adalah kita harus mencari juga anggaran biaya bahan mentah yang habis digunakan untuk produksi. Ini menentukan biaya yang direncanakan untuk bahan mentah dan suku cadang yang akan dipakai dalam proses produksinya. Sama cara perhitungannya, unit kebutuhan bahan mentahnya berapa, kemudian kita kalikan harga bahan mentah per unit. Kita dapatkan biaya bahan mentah. Nah, dalam penentuan harga pokok bahan mentah yang dipakai dalam produksi itu ada beberapa metode. Nah, yang pertama ini adalah metode identifikasi khusus. Jadi kita akan melabeli dengan harga bahan mentahnya masing-masing. Karena kadang bahan mentahnya berbeda-beda harganya. Nah, itu nanti kita akan melihat dari harga bahan mentah.
Kemudian yang kedua adalah metode masuk pertama, keluar pertama, atau first in, first out, atau FIFO ya. Ini saya rasa teman-teman udah familiar dengan yang ini. Jadi harga bahan mentah per satuan barang yang masuk ke gudang digunakan sebagai biaya yang dihitung. Jadi berapa yang pertama masuk itu, biayanya itu yang akan kita hitung sebagai komponen pembiayaan. Kemudian yang ketiga adalah metode masuk terakhir, keluar pertama atau LIFO. Harga pokok persatuan bahan mentah terakhir itu digunakan sebagai harga pokok untuk perhitungan produksi. Kebalikannya FIFO tadi ya. Kemudian bisa juga kita menggunakan metode rata-rata bergerak atau moving average method. Nah, ini dihitung berdasarkan rata-rata harga bahan mentah dengan jumlah bahan mentahnya. Kemudian yang kelima, kita bisa menggunakan metode biaya standar atau standar price method, yakni harga taksiran yang mencerminkan harga perkiraan untuk tahun anggaran tertentu. Nah, yang terakhir adalah metode rata-rata harga pokok bahan baku akhir bulan. Tiap akhir bulan itu dilakukan perhitungan harga pokok rata-rata satuan per jenis bahan mentah yang ada di gudang. Nah, harga pokok ini nanti yang digunakan untuk harga bahan mentah yang dipakai pada bulan selanjutnya. Jadi kita pakai rata-rata juga dari bulan sebelumnya, kita pakai untuk perhitungan di bulan yang akan datang. Nah, untuk memahami cara perhitungannya di anggaran produksi bahan mentah khususnya, kita coba satu soal ini ya. Di sini ada data perkiraan penjualan. Ada 3 barang yang diproduksi, X, Y, dan juga Z. Jumlah yang diproduksi di sini ada 15.000, 30.000, dan 20.000. Harganya per unit sudah ada. Kemudian ada juga data untuk persediaan awal maupun akhir. Nah, selain ada perkiraan penjualan, ada juga data SUR-nya, Standard Usage Rate-nya. Di sini ada 3 jenis bahan yang digunakan dalam proses produksi. Ada bahan 1, bahan 2, dan bahan 3. Nah, satuannya ada di sini. Kalau bahan 1 kita pakai unit, bahan 2 kita pakai kilogram, bahan 3 kita pakai unit juga. Nah, SUR-nya dihitung berdasarkan komponen tiap produk yang kita produksi. Ada barang yang kita produksi. Ada produk X, ada Y, dan juga Z. Nah, cara menghitungnya seperti ini. Untuk produk X, dia membutuhkan bahan 1 sebanyak 2 unit. Kemudian untuk bahan 2, produk X ini membutuhkan 3 kilogram dan juga membutuhkan 1 unit bahan 3 untuk proses produksinya. Ini adalah untuk komponen produksi barang X. Berbeda dengan barang Y, dia cuma membutuhkan jenis bahan 1 itu 3 unit, dan juga jenis bahan 3 itu 4 unit. Sedangkan jenis bahan 2 dia tidak perlu, tidak memakai bahan 2. Nah, sedangkan produk atau barang Z, dia membutuhkan bahan 1 itu sebanyak 4 unit, bahan 2 sebanyak 3 kilogram, dan bahan 3 itu sebanyak 2 unit. Ini adalah SUR-nya untuk ketiga produk tadi menggunakan 3 bahan mentah yang ada. Oke. Selain 2 informasi yang tadi, ada juga di sini adalah jumlah persediaan serta harganya. Nah, ini kita lihat berdasarkan jenis bahan mentahnya tadi. Nah, bahan mentah 1 punya persediaan awalnya 750 dan persediaan akhirnya 4.000. Harganya adalah Rp800 per unitnya. Nah, kalau bahan 3 itu persediaan awalnya 10.000, persediaan akhirnya 8.750. Harga per unitnya 500. Sedangkan bahan 3 persediaan awalnya 10.000, persediaan akhirnya 12,5 dengan harga per unit adalah 750. Nah, kita punya ketiga data ini, kemudian yang ditanyakan adalah kita harus membuat anggaran produksi untuk masing-masing jenis barang. Kemudian kita buat anggaran kebutuhan bahan baku dan pembelian bahan baku. Jadi ada 3 hal yang ditanyakan dalam kasus ini. Kita coba bikin unit produksi. Kalau unit produksi hampir sama dengan materi minggu lalu ya. Kita tinggal menghitung aja per unit atau per produk. Karena produk di dalam kasus ini ada 3, X, Y, dan juga Z. Kita tinggal memasukkan ini ya, penjualannya ada 15 untuk produk X, kemudian persediaan airnya 4.000. Nah, untuk kebutuhannya tinggal kita jumlahkan. 15 ditambahin 4 ketemu 19.000. Kemudian persediaan awalnya adalah 6.000. 19 kurangi 6, di sini ketemu 13. Jadi yang diproduksi adalah 13.000 untuk produk X. Begitu juga untuk produk Y maupun produk
Z. Cara menghitungnya sama ya. Jadi dari sini kita dapat data bahwa produk X itu yang diproduksi 13.000 unit, produk Y itu 32.000 unit, dan produk Z itu 23.000 unit. Nah, selanjutnya kita akan membuat anggaran kebutuhan bahan. Sama, kita juga menghitungnya per produknya. Karena produknya ada 3, kita hitung ketiganya. Plus, karena bahan baku kita ada 3, kita juga akan menghitung per bahan bakunya. Jadi ini totalnya 3 kalikan 3 ya, ada 9 perhitungan untuk itu. Nah, kita mengambil data dari perhitungan yang pertama tadi. Kan kita mencari produk yang unit yang diproduksi. Nah, kita punya barang X, barang Y, dan juga barang Z. Di sini yang diproduksi X-nya itu 13.000, Y itu 32.000, dan Z itu 23.000. Nah, untuk bahan baku pertama perhitungannya ya, ini kita sudah punya perhitungannya dari soal tadi. SUR-nya untuk bahan baku pertama itu ada 2 untuk X, kemudian Y-nya ada 3, kemudian Z-nya ada 4. Nah, kebutuhannya di sini adalah 26.000. Ini adalah untuk si barang Y, yaitu adalah 96.000. Dapatnya dari mana? Tinggal dikalikan aja. Ini dikalikan ini ketemu ini. Kemudian yang ketiga barang Z, itu kita dapatkan 23 kalikan 4 adalah 92.000 rupiah. Nah, ini tinggal kita jumlahkan. Ternyata kebutuhan untuk bahan baku satu itu adalah 214.000 unit ya di sini. Karena kita menghitungnya berdasarkan unit. Nah, ini tinggal dikalikan aja. Dari unit yang diproduksi, kemudian kita kalikan SUR-nya, kita dapat jumlah kebutuhan untuk masing-masing bahan baku. Ini tinggal kita jumlahkan. Jadi total untuk kebutuhan bahan baku adalah 214.000, sedangkan bahan baku 2 itu 108.000, kemudian bahan baku 3 adalah 187.000. Oke, ini adalah anggaran kebutuhan bahan mentahnya. Jadi masing-masing bahan mentah sudah tahu nih berapa jumlah yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga adalah anggaran pembelian bahan baku. Setelah kita tahu berapa banyak unit bahan baku yang akan kita gunakan, kita hitung nih berapa yang harus kita beli. Karena ada permasalahan persediaan akhir dan persediaan awal, makanya tidak bisa tiba-tiba kita tinggal langsung membeli sesuai dengan perhitungan sebelumnya. Nah, kita coba dihitung di bahan baku satu sebagai contoh ya. Nah, sama nih dengan proses produksi yang anggaran produksi di materi sebelumnya. Kita masukkan nih 214.000. 214.000 dari sini. Kita bawa ke tabel ini. Kemudian kita dapatkan, kalau ini sudah ada di soal ya, persediaan akhirnya untuk bahan baku satu. Jadi 214.000 ini kita tambahkan jadi 218.000. Nah, ini adalah jumlahnya. Kemudian kita kurangi persediaan awal. Persediaan awal untuk bahan baku satu itu adalah 7.500. 218.000 kita kurangi 7.500, kita dapatkan 210.500 unit. Ini adalah pembelian bahan baku satu. Nah, ini baru dalam unit. Yang kita butuhkan itu juga dalam rupiah atau harganya. Nah, ternyata harganya adalah 800 rupiah per unitnya. Tinggal kita kalikan aja. 210.500 unit ini kita kalikan dengan 800 rupiah. Nah, kita dapatkan di sini sebanyak 168.400.000 rupiah untuk biaya pembelian bahan baku satu. Begitu juga untuk menghitung yang bahan baku 2 maupun 3 ya. Jadi kita sudah punya angka untuk perhitungan bahan baku satu, bahan baku 2, dan juga bahan baku 3. Itulah yang nanti akan kita laporkan dalam anggaran pembelian bahan mentah dan nanti akan kita teruskan untuk proses pemesanan. Oke, sekian saja untuk materi di anggaran bahan mentah. Semoga bisa dipahami oleh teman-teman ya dan jangan lupa nanti kalau ada soal latihan dicoba. Terima kasih.